Usaha ternak Hongkong ini nek dibilang gagal 100% sih hendak ya Mas, cuman semua kan ada prosesnya. Hasil panennya kan kita bisa dilihat, maksudnya kadang kok sedikit, kadang banyak, itu penyebabnya apa gitu. Tapi kalau untuk gagal 100% enggak. Posisi saat ini indukannya baru lagi ya, baru sampai 20 kiloan Mas per minggu. Sampai saat ini ya kurang lebih ya 400-an kotak lah Mas. Perkenalkan, nama saya Aditya, saya dipanggil Adit. Alamat saya di Dusun Siguk, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Saya berusaha di budidaya ternak ulat Hongkong. Ulat Hongkong itu biasanya Mas untuk pakan burung, biasanya untuk pakan arwana, bisa juga untuk koi juga bisa. Koi, tapi kan biasanya untuk koi kosnya terlalu tinggi, itu yang arwana itu biasanya. Nah, arwana kan harganya tinggi, nek koi kan enggak juga. Saya budidaya ternak ulat Hongkong ini kurang lebih dari tahun 2021 pertengahan lah mungkin Mas ya. Terus sampai ke sini awalnya ya dari apa ya, kita kan cuma coba-coba Mas. Dari dulu adik saya itu kan beternak burung peci. Nah, terus saya berpikiran gimana kalau kita bikin pakannya biar menekan biaya itu juga lah. Saya coba dari beberapa kota itu kok jadi, terus akhirnya seiring berjalannya waktu kan kita tambah kotak lagi, tambah yang misalkan gini, jadi kan sudah jadi, terus saya putar lagi buat indukan, nanti kalau indukan bertelur buat indukan lagi, kan semakin banyak gitu. Sampai saat ini ya kurang lebih ya 400-an kotak lah Mas. Nah untuk saya Mas, saya itu kan ya alhamdulillah tahun kemarin diangkat jadi ASN lah Mas. Terus awalnya kan saya kerja honorer kontrak di Pemda Kabupaten Magelang. Terus saya punya istri itu, terus ya namanya honorer kan gajinya nggak seberapa ya Mas ya. Terus kita kan berpikir juga untuk menghidupi anak orang, terus ya usaha-usaha itulah saya mencoba di ulat Hongkong ini. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan. Nah itu kan awalnya kan kita sudah bikin, terus saya survei ke pasar kok kebutuhannya lumayan, terus saya coba lagi kok harganya juga lumayan. Tapi kan namanya usaha kan ada yang harga atas, ada harga rendah, tapi kok ya saya pelajari kok lumayan lah, terus akhirnya sampai ke sini juga. Usaha ternak Hongkong ini nek dibilang gagal 100% sih hendak ya Mas, cuman semua kan ada prosesnya. Hasil panennya kan kita bisa dilihat, maksudnya kadang kok sedikit, kadang banyak, itu penyebabnya apa gitu. Tapi kalau untuk gagal 100% enggak. Jadi itu dulu itu saya cuman berapa ya, 30 kotak kecil yang ukuran 40, 60. Ini kan sudah agak besar. Yang kecil yang tadi buat apa itu, yang kepompong tadi ya. Nah, awalnya kan cuma itu kotaknya cuman 40-an kotak atau berapa itu. Terus kan harus muter-muter itu. Terus akhirnya saya buat yang ini, yang ukuran 100 ini, nambah-nambah lagi sampai yang ukuran 120 kali 60 itu. Ya dari dikit lah Mas. Maksudnya enggak langsung gini. Jadi kalau saya dulu indukannya beli dari ulat. Namanya ulat Hongkong itu kan sebetulnya cuma perputaran. Jadi ulat jadi kepompong, terus jadi kepek itu yang tadi kumbang itu, terus kumbangnya itu nanti bertelur, telurnya daji ulat lagi, kan perputaran itu sebetulnya. Nah di awal-awal itu kan untuk mencapai yang sampai lumayan ini kan, jadi kita nggak jual. Hasil panennya itu kita buat indukan lagi, terus berkembang, hasil panennya buat indukan lagi, ya akhirnya sampai ke sini, terus sampai punya indukan berapa ini ya, 40 ya, hampir 60 kotaan lah yang kumbang tadi, yang di dalam tadi. Awalnya kan cuma 40-an Mas, yang kotak kecil tadi loh ya, ukuran 60 cm kali 40 cm yang di sana tadi. Nah itu kan cuma ada 40 atau 50-an lah. Itu saya coba dari beli ulat, terus buat pompong, terus buat kumbangnya tadi bertelur, terus jadi indukan lagi, oh, kan berputaran terus itu. Nah kok lama-lama kan kotaknya kurang akhirnya. Nah, terus kita bikin lagi kotaknya. Ada yang bikin ini bikin sendiri, terus ada yang beli juga ada sih. Buat indukan dari ulat kecil itu aku kasih 1 kilo sampai 2 kilo. Nanti kan jadi indukan semakin besar ulatnya itu. Sampai ke kepompongnya
sampai 2 kali lipat lah, 3 kilo 4 kiloan satu kotaknya itu yang ukuran 120 kali 60. Nek kalau untuk yang panen nanti kan dari ulat kecilnya tadi, ulat kecilnya terus kita sorter yang di sana tadi, mungkin ya 1 kilo sampai 2 kiloan lah satu kotaknya itu. Nanti kan masih ada yang masih kecil mas, yang kecil kan ke bawah, nanti panennya hampir ya setengah kilo sampai sekiloan lah yang dipanen. Nanti kan yang ke bawah masih dikasih makan lagi, nanti kan perputaran lagi tuh mas. Nah nek untuk makannya yang ulatnya itu kita pakai polar itu serbuk gandum, itu kita beli satu sak itu nek posisi sekarang harganya ya kurang lebih 200 ribuan satu sak 50 kilo. Cara mekan pakai apa nih untuk makanan alternatif? Untuk ulatnya kita pakai itu pepaya, bisa pakai pepaya untuk pakannya itu. Tapi untuk makanan pokok saya tetap pakai polar. Nek teman-teman ada yang pakai apa? Ada yang pakai bekatul itu. Tapi nek saya nggak begitu suka sih. Maksudnya di bekatul itu banyak hamanya mas. Kadang bekatul itu ditandur 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah langsung muncul hamanya. Nek di polar enggak. Ya itu bonggolnya itu dimakan habis nanti biasanya. Dikasih ulatnya juga mau sebetulnya. Tapi kan nek kebanyakan bonggolnya nanti kotornya itu jemek mas. Apa sebenarnya bahasa Indonesia ini apa? Jadi gini mas, untuk ulat itu kan untuk penjualannya ada beberapa ukurannya. Ada yang lembut, kecil, tanggung, besar, jumbo. Jadi saya ambil di tengahnya, di kecil saya. Jadi penjualan untuk dari pengangkatan telur sampai penjualan di kecil itu kurang lebih ya 2 bulanan. Kenapa saya ambil kecil tadi? Untuk antisipasi kalau harga anjlok seperti sekarang. Jadi kalau nggak laku untuk yang kecil ini, nanti kan kita kasih makan lagi bisa dijual di tanggung. Nek di tanggung belum laku lagi, kita kasih makan lagi untuk dijual di jumbo. Jadi kan ada perhitungan juga di situ. Tapi nah kalau kita jualnya langsung di katakanlah di jumbo, nanti kalau nggak laku itu kan jadi kepompong semua. Nah nanti kalau nggak jadi indukan kotaknya kurang nanti. Kalau untuk hamanya itu ya hampir sama sih dengan kumbang tadi, tapi ukurannya kecil-kecil itu tadi. Nah itu makannya di telur. Kalau sudah jadi ulat sih nggak bermasalah sih ya, kan nggak nganu. Tapi kalau masih dia ada di telurnya, pasti angkat telurnya itu dia makan telur nanti bisa gagal panen di situ. Persis sama kepeknya tadi, kumbangnya tadi kecil ukurannya. Nah itu nanti dia bertelur juga di situ, jadi ulat kecil juga nanti di situ dia. Pakan sekarang banyak, tapi di tahun 2022 atau apa itu ya, kemarin sempat polar itu sulit mas. Nggak tahu apa, mungkin karena sing Ukraina ya orang ngerti sih kan, gandum kan dari sana juga kan, nggak tahu juga sih ya. Itu agak sulit itu kita nyarinya, itu harganya hampir sampai 300 ribuan kalau ada, 250 sampai 200. Pas itu sulit kok tahun itu. Untuk saya kan kerja kan Senin sampai Jumat kan, pulangnya sudah sore jadi nggak bisa bantuin. Saya mungkin bantuinnya di hari Sabtu mas. Kan ada jadwalnya mas, untuk misal katakanlah kita panen di hari Selasa, kita kasih minumnya ulatnya itu di hari Rabu, untuk angkat telurnya kita di hari Sabtu. Jadi mungkin kan hari Sabtu itu saya bisa bantunya di hari Sabtu itu. Untuk pemasarannya di awalnya itu kan ya kita kan mas, kita sudah banyak teman yang budidaya burung itu kan, dari adiknya juga awalnya kan dari situ juga. Terus mungkin kapasitasnya masih kecil kan dari situ. Semakin lama kan semakin tinggi, kita nyari salesnya itu ada yang dari Facebook, ada yang dari teman ya, adalah komunikasi ke teman-teman peternak juga bisa. Untuk teman-teman peternak ya ada di Magelang itu mungkin di Luar, Gerabak itu yang besar. Posisi saat ini indukannya baru lagi ya, kemarin kan keserang hama itu, terus saya off kan, terus saya indukan baru lagi, ini baru sampai 20 kiloan mas per minggu, seminggu sekali. Terus ya kemungkinan harusnya lebih sih, mungkin besok mundur-mundurnya. Nek tahun kemarin 35 kilo atau berapa ya, ukuran kecil mas. Itu kalau misal kita jual di ukuran besar kan bobotnya bisa sampai 2 kali lipat mas. Untuk kegagalan itu ya enggak sih, 100% enggak ada kegagalan, cuman hasil panennya berkurang gitu aja mas. Gagal 100% enggak ada. Kalau kita kan ada beberapa sasarannya di sales, di kios, sama di pemakai. Itu saya harganya beda mas. Kalau kita samakan dengan sales kan kasihan salesnya juga. Mungkin gap antara sales dengan kios ataupun dengan pemakai itu 5.000 sampai 10.000-an lah mas gapnya. Ini harga saat ini masuk ke kios saya sampai 45.000 saat ini, karena harganya fluktuatif naik turun tergantung permintaan.
Untuk teman-teman yang kalau mau beli atau berminat dengan ulat hongkong saya, bisa datang langsung ke Dusun Siguk Sawangan atau ke nomor WA saya juga bisa di 085 729 885 222. Ya, untuk sahabat-sahabat semua atau pemuda-muda, intinya kalau kita punya keinginan atau kita punya ide-ide usaha, ayo kita coba bersama-sama. Kita coba, kalau nggak mencoba kan nggak bakalan tahu Mas mau berhasil atau enggak. Yang penting tetap semangat, kita berdoa, ya tekunilah apa yang ada di depan kita. Oke, dah. Ini termasuk kecil apa sedang, Mas? Kecil. Oh, kecil.